Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Fauzan, NIM 205335354. Di sini saya akan membahas tentang konsep dan urgensi integrasi nasional. Yang pertama, kita akan membahas makna integrasi nasional. Kedua, jenis integrasi. Ketiga, pentingnya integrasi nasional. Dan yang terakhir, integrasi dan disintegrasi. Langsung saja, yang pertama kita akan membahas makna integrasi nasional. Secara bahasa, integrasi berarti kesempurnaan atau keseluruhan, atau juga dapat diartikan sebagai bentuk pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh. Sedangkan nasional berarti bangsa. Bangsa artinya sebagai bentuk persekutuan orang-orang yang berbeda latar belakang yang berada dalam satu wilayah. Pengertian integrasi nasional dari para ahli. Misalnya, integrasi nasional adalah kesadaran identitas bersama di antara warga negara. Ini berarti bahwa meskipun kita memiliki perbedaan, tetapi kita mengakui bahwa kita semua satu integrasi. Yang seperti ini penting untuk membangun bangsa yang kuat dan makmur. Selanjutnya, jenis-jenis integrasi. Jenis integrasi dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu integrasi politik. Integrasi politik ini memiliki 2 dimensi, yaitu dimensi vertikal dan juga dimensi horizontal. Untuk dimensi vertikal ini bersifat menyangkut hubungan elit dan massa atau penguasa dan rakyat guna mempersatukan perbedaan untuk membangun politik yang partisipatif. Itu merupakan dimensi vertikal. Sedangkan dimensi horizontal yaitu menyangkut hubungan yang berkaitan masalah teritorial seperti antar daerah, antar suku, antar umat, dan antar golongan masyarakat. Selanjutnya ada integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi berarti terjadinya saling ketergantungan antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Adanya saling ketergantungan menjadikan wilayah dan orang-orang dari berbagai latar akan mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dan sinergis. Selain itu, integrasi ekonomi dapat menghapus hambatan-hambatan antar daerah yang memungkinkan ketidaklancaran hubungan antara keduanya. Selanjutnya, integrasi sosial budaya. Integrasi ini merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Unsur-unsur tersebut meliputi suku, agama, ras, kelompok, dan lain sebagainya. Selain itu, integrasi sosial budaya juga berarti kesediaan bersatu bagi kelompok-kelompok di masyarakat. Kelompok itu ya termasuk suku, agama, ras, dan golongan tadi. Selanjutnya, pentingnya integrasi nasional. Faktor pemerintah yang berkeabsahan merupakan hal penting bagi pembentukan bangsa. Hal ini disebabkan tujuan negara hanya akan dapat dicapai apabila terdapat suatu pemerintah yang mampu menggerakkan dan mengarahkan seluruh potensi masyarakat agar mau bersatu dan bekerja sama. Dalam kemampuan itu diperlukan hubungan ideal antara pemerintah dan rakyat yang sesuai sistem nilai dan politik yang telah disepakati. Integrasi diperlukan guna menciptakan kesetiaan baru terhadap
identitas baru yang diciptakan atau identitas nasional. Identitas nasional itu contohnya ada simbol negara dan bahasa nasional, ideologi, semboyan negara, dan lain-lain. Selanjutnya, integrasi dan disintegrasi. Pada awal tadi kita sudah membahas apa itu integrasi, sekarang disintegrasi. Disintegrasi adalah memudarnya kesatu paduan antar golongan dan kelompok yang ada dalam suatu bangsa yang bersangkutan. Kebalikan dari integrasi, disintegrasi dapat diartikan keterpecahan di antara unsur-unsur yang ada. Jika integrasi terjadi konsensus, maka disintegrasi dapat menimbulkan konflik dan pertentangan. Gejala disintegrasi merupakan hal yang dapat terjadi di masyarakat. Masyarakat suatu bangsa pastilah menginginkan terwujudnya integrasi. Namun, dalam kenyataannya yang terjadi justru gejala disintegrasilah yang terjadi saat ini. Disintegrasi di sini banyak contohnya, seperti tawuran, kerusuhan, dan bahkan peperangan antar umat. Maka dari itu, sebagai warga negara yang baik, jangan mudah untuk terpecah belah dan jangan mudah untuk diadu domba, untuk tetap menjaga keutuhan dan persatuan bangsa. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.